Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Lora dari kelas 3D Akuntansi Syariah, NIM 120160112. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan keempat, yaitu apa yang dimaksud dengan rencana. Rencana adalah hasil proses perencanaan berupa daftar ketetapan langkah tindakan pada masa depan, menyangkut kegiatan apa, siapa pelaksananya, di mana, kapan jadwalnya, dan berada sumber daya yang akan digunakan, serta berbagai keterangan mengenai tolak ukurnya dalam rangka mencapai hasil. Apa yang dimaksud dengan rencana pemasaran? Rencana pemasaran merupakan perumusan usaha yang akan dilakukan dalam bidang pemasaran dengan menggunakan sumber daya yang ada di dalam suatu perusahaan guna mencapai tujuan dan sasaran ketentuan. Konsep pemasaran syariah ini sendiri berkembang seiring berkembangnya ekonomi syariah, dan juga terdapat beberapa hal yang perlu diperhitungkan dalam membuat rencana dan strategi pemasaran dalam suatu perusahaan. Menembus pasar memperoleh pasar yang lebih besar merupakan tujuan utama agar meningkatnya penjualan dan penawaran barang atau jasa. Melakukan diversifikasi merupakan menggambarkan produk barang baru yang masih berhubungan dengan produk lama untuk ditawarkan pada pasar yang baru, memanfaatkan relung atau KLP yang selama ini terabaikan atau kurang diperhatikan. Dan juga ada beberapa faktor, yaitu penyusunan strategi seperti seperti strategis sebuah rencana untuk mencapai tujuan yang dapat diukur dengan baik, memahami konsumen, menyiasati kompetisi, memilih media yang dijadikan sebagai lapak promosi, menjalankan strategi pemasaran secara online. Jelaskan bagaimana strategi pemasaran. Pemasaran syariah ini adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarah proses penciptaan, penawaran, dan berupa valuate dari inisiator kepada stakeholdernya yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad-akad dan prinsip-prinsip muamalah. Beberapa strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. 1. Melakukan segmentasi, melakukan positionologi, kenal konsumer Anda, memiliki lokasi yang strategis, buat promosi yang menarik, jalin hubungan dengan konsumen. Dan juga jika Anda mempunyai usaha, strategi apa yang Anda gunakan? Saya akan memperbaiki kualitas produk saya, memperbaiki customer price agar pelanggan itu suka dengan pelayanan saya, dan juga memasang iklan, berinteraksi dengan pembeli di sosial media agar pasar meningkat. Mengembangkan strategi pemasaran. 1. Itu menggunakan brand yang kuat, membuat logo yang menarik, menulis konten sebagai strategi marketing, gunakan Facebook dan lain-lain, lakukan riset pasar, manfaatkan media sosial, evaluasi bisnis. Bagaimana cara kita itu menerapkan strategi pemasaran? Para pelanggan, pemasaran Islam memiliki keunggulan bukan hanya dalam hitungan bisnis, namun juga memiliki keuntungan dalam sisi moral bila dibanding dengan pemasaran konvensional, antara lain adanya nilai keterbukaan, transparansi, kemitraan, dan kejujuran. Surah Al-Maidah melalui ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah jelas melarang umat muslim untuk memakan makanan yang haram, di antaranya seperti bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang tidak disembelih.
atas nama Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-An'am ayat 143. Allah mengingkar perbuatan orang musyrik yang mengharamkan apa yang telah dihalalkan bagi mereka untuk mengolok dan menjelaskan kebodohan mereka. Allah telah menciptakan 8 jenis hewan ternak berpasangan, 2 jenis domba jantan dan betina, dan 2 jenis kambing jantan dan betina. Ayat tersebut ini mengajarkan kepada manusia bahwa dalam menyakiti seseorang terhadap kebaikan haruslah berdasarkan ilmu pengetahuan, data dan fakta terjadi dalam menjelaskan manfaat produk peran. Data dan fakta yang sangat penting. Suatu produk tersebut bermanfaat jika sudah digunakan oleh pemilik atau pembeli dan mendapatkan respon positif seperti sang pemilik menyukai produk yang ia beli. Produk tersebut apa yang dimaksud dengan karakteristik produk? Karakteristik produk adalah kondisi yang berdasarkan dari suatu produk dibanding para persaing yang pada ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan. Dengan kata lain, itu karakteristik produk adalah suatu pola yang akan menentukan suatu produk layak untuk dikonsumsi atau tidaknya. Menurut terdapat 5 tingkatan produk, yaitu manfaat dasar dari suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen. 2, yang bentuk dasar dari suatu produk yang dapat dirasakan oleh panca indera. 3, serangkai atribut-atribut produk dan kondisi-kondisi yang diharapkan oleh pembeli pada saat pembeli suatu produk. Yaitu keempat, suatu yang membedakan antara produk yang ditawarkan oleh badan usaha dengan produk yang ditawarkan oleh pesaing. Kelima, semua argumen atau perubahan bentuk yang dialami oleh suatu produk di masa mendatang. Islam menyatakan bahwa setiap produk harus dapat mengantarkan manusia pada ketakwaan. Jelas apa yang dimaksud bahwa setiap produk adalah membuat kita harus berhati-hati dalam membeli barang, karena semua yang kita beli akan dipertanggungjawabkan. Dan juga ada surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin ini adalah celakalah bagi orang-orang yang curang. Maksudnya itu ancaman keras. Ini ditunjukkan kepada orang-orang mengambil harta orang lain secara tersembunyi. Maka orang yang mengambil harta orang lain secara terang-terangan, secara paksa dan curi lebih berhak lagi mendapatkan ancaman yang keras. Surah An-Nahl ayat 116. Di sini, dan janganlah kalian mengatakan terhadap apa yang disebut oleh lidah kalian yang sering digambarkan oleh lisan kalian, ini halal dan ini haram, terdapat pada tidak dihalalkan oleh Allah, dan apa yang tidak diharamkan olehnya, untuk mengada-ngada kebohongan terhadap Allah dengan menisbatkan hal itu kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngada kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung. Dan juga adanya surah Al-Mu'minun ayat 51. Makna dari surah ini adalah kebajikan sesuai dengan syariat, baik amal wajib walaupun sunnah. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, karena tidak ada satu pun yang tersembunyi dariku. Produk terdapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yaitu berdasarkan wujudnya, berdasarkan daya tahan, dan juga adanya aura produk. Istilah itu adalah juga menyebutkan produk unsosmed. Sebenarnya apa yang dimaksud produk MAG? Jawabannya mudah, adalah total keseluruhan dari daftar produk atau link produk sebuah perusahaan yang ditawarkan kepada konsumen. Lebar baur produk itu terbentang dari kiri dan kanan ke dalam baur produk itu mudahnya begini: cabang dari setiap item link produk, konsisten baur produk, keluasaan bauran produk. Luas baur produk itu untuk produk
roti sendiri adalah sekitar 5 merek roti. Untuk cemilan atau makanan ringan terdapat belasan merek, dan untuk cemilan diet terdapat 4 merek saja. Apa yang dimaksud dengan definisi produk? Definisi produk adalah tindak atau merancang satu perbedaan yang berarti untuk membedakan penawaran perusahaan dari penawaran pensi. Perusahaan memerlukan diferensiasi produk agar produk yang berbeda dari produk perusahaan berusaha yang memproduksi jenis produk yang sama. Apa yang Anda ketahui tentang pengemasan? Kita pernah mendengar suatu marketing, yaitu intinya pemasaran yang menggunakan power dalam arti kekuasaan yang mempunyai ruang kekuatan politis. Sebagai pengusaha, saya akan berperilaku pelanggaran dengan baik, seperti mengupdate kualitas pelayanan agar pelanggan merasa senang, dapat melayani pelanggan tanpa membebani saat membeli produk kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.